Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Semoga sehat, sehat-sehat saja ya. Eh, Baik, untuk hari ini sesuai jadwal kita adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, baik, sebelum kita mulai materi untuk hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu untuk mengundang rahmat Allah. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi ini sampai akan tidur kembali itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa masing-masing silakan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan produk rakitan? Ya, produk rakitan itu adalah produk yang proses pembuatannya melalui proses penggabungan beberapa komponen yang akan berfungsi sebagai satu produk secara keseluruhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses perakitan produk meliputi metode, sistem, dan keseimbangan lintasan perakitan. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perakitan produk. Ya, perakitan produk atau istilah perakitan sering kita dengar, namun sebenarnya apa arti dari perakitan itu sendiri? Perakitan itu merupakan salah satu jenis operasi utama dalam proses manufaktur. Atau dengan kata lain, proses produk itu adalah perakitan adalah perakitan adalah suatu penggabungan beberapa komponen baik barang jadi atau setengah jadi menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen-komponen pendukungnya. Terdapat beberapa macam metode perakitan yang dapat dikelompokkan berdasarkan proses penyambungan komponennya dan sifat komponen yang dirakit. Oke, yang pertama menurut proses penyambungan komponennya. Berdasarkan metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen, kita di situ bisa bedakan ada tiga metodenya yang digunakan. Yang pertama adalah metode kaskade, yang kedua metode keseimbangan, dan yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau knockdown. Ya, metode kaskade ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Nah, metode perakitan yang ini itu banyak sekali digunakan dalam sistem penggabungan yang menggunakan rivet atau paku keling. Paku keling. Tuh, lalu untuk metode keseimbangan. Metode keseimbangan ini adalah proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Nah, metode perakitan dengan low spot ini umumnya digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Contohnya pada industri mobil, kereta api, dan pesawat terbang yang semuanya menggunakan plat-plat tipis. Tuh, lalu untuk metode yang ketiga tentang metode bongkar pasang atau knockdown. Metode knockdown ini dilakukan secara berurutan juga, tapi dapat dibongkar pasang. Contohnya seperti meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Nah, proses perakitan ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Yang kedua, metode perakitan yang dilihat dari komponen yang dirakit. Nah, di sini ada 3 juga metodenya. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan.
Dan yang ketiga, perakitan secara individual. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, metode perakitan ini memungkinkan komponen-komponen yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Nah, pada metode ini semua komponen itu dibuat dalam suatu pabrik secara massal yang telah distandarkan, baik menurut ISO, apalagi ya, ya salah satunya itulah. Nah, penggunaan komponen ini telah distandarkan memiliki keuntungan, yaitu perakitan komponennya menjadi lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak itu mudah didapatkan di pasaran. Namun, eh, walaupun ada keuntungannya, tapi juga tentu saja pasti ada kelemahannya. Kelemahannya harus membeli komponen yang rusak dengan harga yang relatif lebih mahal. Yang kedua, metodenya adalah metode perakitan dengan pemilihan. Nah, metode ini menggunakan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produksi massal. Hanya saja setiap komponen memiliki pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, perakitan secara individual. Nah, pada metode ini, proses pengerjaan tiap-tiap komponen tidak dapat dipisahkan dari pasangannya. Proses perakitan harus dilakukan secara berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Nah, yang ketiga, metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Nah, di sini sebenarnya ada 3 juga. Apa saja? Itu jadi tugas kalian. Jadi, tugas yang pertama adalah udah nanti gabung aja ya dengan tugas akhir ya. Oke. Kita lanjut tentang prosedur perakitan. Secara garis besar, prosedur perakitan dapat diuraikan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Persiapan ini dilakukan dengan menyiapkan alat bantu yang akan digunakan sesuai dengan konstruksi yang akan dirakit. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan, di mana prosedur pelaksanaan ya adalah melaksanakan pekerjaan dengan menentukan teknik untuk mengikat atau menyambung antar komponen. Nah, komponen-komponen yang dirakit itu diperiksa sesuai posisinya, diperiksa menurut posisinya gitu ya. Lalu diakhiri dengan penyelesaian. Nah, penyelesaian ini biasanya sih ini perakitannya diperiksa secara visual dan ukurannya itu disesuaikan dengan gambar serta spesifikasinya. Oke, kita lanjut tentang peta proses perakitan. Apa yang maksud dengan peta proses perakitan? Peta proses perakitan adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu urutan dari operasi, transportasi, pemeriksaan, infeksi, hingga penyimpanan dari suatu kegiatan kerja secara keseluruhan mulai dari bahan baku, perakitan, dan menjadi barang jadi. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini itu saja. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baiklah, tugas hari ini hanya ada 2 saja. Oke, silahkan disimak baik-baik. Ya, untuk penugasan hanya 2 saja. Yang pertama, tuliskan metode perakitan yang ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Nah, di situ ada 3. Ada 3 cara atau 3 metode. Silahkan disebutkan lalu dijelaskan secara singkat. Singkat, didengar singkat.
Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah eh, menuliskan faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Oke, mungkin itu saja dua. Semoga tidak ada masalah. Ibu akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.